Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Pujiono SE AK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami dari kelompok 3 kelas akuntansi 2023E akan mempresentasikan materi terkait sejarah perkembangan akuntansi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Di sini ada Nurul Laylatun Nisa dengan NIM 003, ada Gayus Tria Amelia dengan NIM 026, saya sendiri Adinda Lele Seningtyas dengan NIM 050, Sobi Batur Rohmah dengan NIM 058, Andini Nur Komariah dengan NIM 063, dan Risma Dwi Kurniawati dengan NIM 065. Baik, yang pertama yaitu evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Evolusi pembukuan dan pencatatan berpasangan menjadi dua, yaitu peradaban kuno, yaitu Mesopotamia pada tahun 3500 sebelum Masehi. Pencatatan transaksi menggunakan tablet tanah liat oleh scribe. Yang kedua, Mesir, Cina, Yunani, Romawi. Mesir, sistemnya penyimpanan pajak dan audit ketat. Yunani, akuntan publik mengawasi keuangan negara. Untuk Romawi, menggunakan anggaran tahunan untuk mengelola keuangan kerajaan. Yang kedua, munculnya pembukuan berpasangan. Munculnya ini pada abad ke-14 di Italia. Double entry, bookkeeping mulai dipraktikkan pedagang Genoa dan dikodifikasi oleh Luca Pacioli dalam Summa de Arithmetica pada tahun 1494. Sistem ini memperkenalkan debit dan kredit, pencatatan laba berkala, serta penutupan buku. Selanjutnya ada perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Pada tahap yang pertama, di sini ada tahap kontribusi manajemen yang terjadi pada 1900 sampai 1933, di mana manajemen memiliki kendali penuh atas pemilihan dari informasi keuangan yang akan diungkapkan di dalam laporan tahunan. Di mana di sini ada hasil pengendalian manajemen. Yang pertama, metode akuntansi tidak didukung oleh teori. Yang kedua, menetapkan taxable income dan memperkecil income tax. Yang ketiga, menyoroti upaya untuk menentukan penghasilan kena pajak dan meminimalkan pajak penghasilan. Teknologi akuntansi dimotivasi oleh keinginan untuk memanipulasi pendapatan. Dan yang terakhir, perusahaan menggunakan metode akuntansi yang berbeda untuk masalah yang sama. Untuk tahap yang kedua, di sini ada tahap kontribusi kelembagaan atau tahap kontribusi institusi. Berlangsung pada tahun 1933 sampai 1959, di mana fase ini ditandai dengan berdirinya dan tumbuhnya peran institusi dalam pengembangan prinsip akuntansi. Lembaga-lembaga ini termasuk Security and Exchange Commission atau SEC, American Institute of Certified Public Accountants atau AIA, dan Committee on Accounting Procedure. SEC juga menentukan informasi yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan dan format laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tahap kontribusi profesional pada tahun 1959 sampai 1973. Pada tahap ini, lembaga profesional memainkan peran penting dalam pengembangan standar akuntansi. Pada tahun 1959, Dewan Prinsip Akuntansi dan Departemen Riset Akuntansi didirikan dan diberi wewenang untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu tahap fase politik yang terjadi sejak 1973 hingga sekarang. Nah, pada tahap ini terjadi keterbatasan asosiasi profesional dan manajemen dalam mengembangkan teori akuntansi, memudahkan penerapan standar akuntansi yang dipengaruhi oleh faktor politik. Selanjutnya yaitu perbedaan akuntansi dan kapitalis. Akuntansi adalah ilmu yang berkaitan dengan pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi dapat memudahkan para pengambil keputusan untuk memahami dan menilai kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, di mana produksi dilakukan dengan tujuan meraih keuntungan. Kapitalisme juga dapat diartikan sebagai pasar bebas.
Dalam kerangka kapitalisme, individu maupun perusahaan diberikan hak untuk memiliki, memanfaatkan, dan memperdagangkan aset yang mereka miliki. Akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal, sedangkan kapitalisme menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran melalui mekanisme pasar. Akuntansi berfokus pada pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan, sedangkan kapitalisme berfokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Akuntansi bersifat netral dan objektif, sedangkan kapitalisme berorientasi pada keuntungan dan persaingan. Selanjutnya yaitu relevansi secara akuntansi. Secara akuntansi memiliki relevansi yang sangat penting bagi perkembangan ilmu akuntansi modern. Studi tentang sejarah akuntansi bukan hanya untuk memahami asal-usul sistem pencatatan keuangan, tetapi juga untuk memahami bagaimana standar dan praktik akuntansi terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Beberapa alasan mengapa memahami sejarah akuntansi itu penting dan relevan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akuntansi berkembang berdasarkan kebutuhan ekonomi dan bisnis. Yang kedua yaitu sejarah membantu memahami evolusi regulasi akuntansi. Dan yang ketiga yaitu memahami sejarah akuntansi membantu prediksi masa depan. Kemudian kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu akuntansi berkembang berdasarkan kebutuhan ekonomi dan bisnis. Akuntansi sendiri selalu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi. Misalnya ketika ekonomi masih berbasis pertanian, pencatatan keuangan yang diperlukan cukup sederhana. Namun ketika perdagangan mulai berkembang pesat di abad pertengahan, muncullah metode pembukuan berpasangan, dan seiring dengan munculnya perusahaan-perusahaan besar dan pasar modal, standar akuntansi pun mengalami perkembangan lebih lanjut untuk mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan. Next. Kemudian yang kedua yaitu secara membantu memahami evolusi regulasi akuntansi. Regulasi akuntansi saat ini tidak muncul begitu saja, tetapi berkembang dari berbagai peristiwa ekonomi besar, seperti krisis ekonomi dan skandal keuangan. Misalnya, skandal Enron dan Lehman Brothers yang mendorong peningkatan standar transparansi dalam laporan keuangan. Kemudian pendirian lembaga pengatur standar akuntansi seperti Financial Accounting Standard Board dan International Accounting Standard Board untuk memastikan praktik akuntansi yang lebih baik dan lebih transparan. Kemudian penerapan standar internasional seperti International Financial Reporting Standard yang bertujuan untuk menyatukan aturan akuntansi di berbagai negara. Next. Kemudian yang ketiga yaitu memahami sejarah akuntansi membantu prediksi masa depan. Sejarah akuntansi memberikan wawasan mengenai tren bisnis dan ekonomi global. Beberapa tren yang mungkin terus berkembang berdasarkan sejarah akuntansi antara lain, yang pertama yaitu digitalisasi dan otomatisasi akuntansi, di mana teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain dapat mengubah cara pencatatan dan pelaporan keuangan. Kemudian yaitu akuntansi berkelanjutan, yang berkembang karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak lingkungan dan sosial dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian, peningkatan standar transparansi dan akuntabilitas yang semakin dituntut oleh pemangku kepentingan, termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat luas. Isu-isu akuntansi internasional. Yang pertama, harmonisasi standar akuntansi. Salah satu isu utama adalah perlunya harmonisasi standar akuntansi di tingkat internasional. Berbagai negara memiliki standar akuntansi yang berbeda, seperti General Accepted Accounting Principle atau GAAP di Amerika Serikat dan International Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterapkan di banyak negara lain. Harmonisasi ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi laporan keuangan di seluruh dunia. Yang kedua yaitu perbedaan praktik akuntansi. Perbedaan dalam praktik akuntansi dapat menyebabkan kesulitan dalam membandingkan laporan keuangan antara perusahaan dari negara yang berbeda. Misalnya, metode pengakuan pendapatan, pengukuran aset, dan perlunya pajak dapat bervariasi secara signifikan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan analisis kinerja. Next. Yang ketiga ada pengaruh budaya dan lingkungan ekonomi. Teori akuntansi juga mempertimbangkan bagaimana budaya dan lingkungan ekonomi mempengaruhi praktik akuntansi. Misalnya, negara dengan budaya yang lebih
konservatif mungkin lebih cenderung untuk menggunakan pendekatan yang lebih hati-hati dalam pengakuan pendapatan. Sementara, negara dengan budaya yang lebih agresif mungkin lebih terbuka terhadap pengakuan pendapatan yang lebih cepat. Yang keempat ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dan regulasi di masing-masing negara dapat mempengaruhi praktik akuntansi. Beberapa negara mungkin memiliki regulasi yang ketat terkait laporan keuangannya. Next. Yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas. Isu transparansi dalam laporan keuangan menjadi semakin penting, terutama setelah krisis keuangan global pada tahun 2008. Investor dan pemangku kepentingan lainnya menuntut informasi yang lebih jelas dan akurat tentang kinerja keuangan perusahaan mereka. Yang keenam, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi seperti penggunaan big data dan kecerdasan buatan dalam akuntansi juga mempengaruhi praktik akuntansi internasional. Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan ini dengan mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi laporan keuangan mereka. Next. Yang ketujuh ada isu etika dalam akuntansi. Etika dalam akuntansi menjadi isu penting, terutama dalam konteks internasional. Praktik yang tidak etis seperti manipulasi laporan keuangan dapat merusak kepercayaan investor dan merugikan pasar secara keseluruhan. Teori akuntansi harus mempertimbangkan bagaimana etika dapat diintegrasikan ke dalam praktik akuntansi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.